Selamat siang, Selamat siang Pak Guntur. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak Guntur. Alhamdulillah baik. Saya juga di sini pengen tahu Pak Madi. Kan kemarin Pak Madi mau melakukan coaching ke Pak Madi ya kepada salah satu rekan kita. Kalau boleh saya tahu kira-kira nanti pada saat melakukan coaching kompetensi apa yang Pak Madi tingkatkan? Baik, jadi begini Pak, ketika nanti saya mau coaching, yang saya kembangkan itu adalah coaching sesuai dengan alur kita, di mana dalam alur kita itu kita menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, tentang itu semua saya juga akan menetapkan potensi kemitraan, karena dalam prinsipnya kemitraan itu coaching itu adalah memaksimalkan potensi si coaching ini, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Kalau lagi kalau misalkan tadi Pak Madi meningkatkan kompetensi mengenai alur kita dan juga mengenai kemitraan, terus kira-kira Pak Madi indikator pencapaian nanti seperti apa Pak Madi? Indikatornya si coaching ini menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahan yang ditemukan. Saya membantu si coaching ini dalam menggali potensinya lebih dalam lagi untuk menyelesaikan permasalahan. Itu Pak Madi. Jadi berdasarkan potensi yang dimiliki dari si coaching Pak Madi. Terima kasih. Kalau begitu boleh silakan dilaksanakan coachingnya Pak Madi. Terima kasih Pak Guntur. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat Pak. Ini mohon maaf Pak ya, kalau misalnya kalau tidak sibuk ya dan ada waktu saya minta Pak. Bisa Pak, memang saya tunggu Bapak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini ada yang mau cerita Pak dengan Bapak tentang permasalahan saya di sekolahan Pak ya. Jadi mudah-mudahan tentunya dari suatu cerita ini menjalan keluar. Kira-kira apa yang kita boleh Bapak? Ya, seperti yang sampaikan tadi Pak ya, saya itu di sekolahan ada, saya katakan permasalahan Pak ya, kalau saya mengajar anak di kelas Pak ya. Jadi selama ini sudah mengajar sekian lama, ternyata antusias anak itu kurang Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi memang mungkin permasalahan ini dihadapi oleh hampir seluruh guru. Artinya setiap siswa itu memang ada saja yang tidak aktif dalam pembelajaran kita. Itu kan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Nah, selama ini Pak Marman apa saja yang sudah dilakukan artinya untuk memicu keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas? Ya Pak. Jadi udah dalam menangani kasus ini Pak ya, ada beberapa hal yang saya lakukan, salah satunya dengan memberikan speaking Pak ya. Namun dalam hal tersebut ternyata anak itu belum juga Pak ya, belum juga antusias seperti yang saya harapkan gitu Pak. Ya. Jadi sudah melaksanakan speaking, tapi anak juga belum aktif. Oke. Jadi gambarannya gini Pak ya, mungkin kondisi ideal yang ingin Bapak gambarkan itu seperti apa ya Bapak akan lakukan jika pembelajaran kita seperti apa gambarannya? Oke. Jadi gambaran yang saya inginkan Pak ya, jadi ketika saya mengajar itu seperti yang diinginkan, jadi terjadi dua arah Pak ya. Dalam proses pembelajaran bukan hanya saya sendiri Pak ya yang menjelaskan, tentu saja tanpa ada timbal balik dari anak-anak. Jadi yang saya inginkan itu benar-benar ada interaksi di sana Pak ya dalam proses pembelajaran kita. Oh iya, betul sekali Pak. Oke. Nah kalau kita skalakan Pak dari 1 sampai 10, kondisi yang saat ini Bapak alami itu ada di skala berapa? Dalam hal tersebut mungkin kalau di skala yang Pak ya sekitar di skala 6 lah Pak ya. Di skala 6. Nah sudah, berarti sekarang kita tinggal meningkatkan di skala berapa Pak? Keinginan saya itu ya di skala 9 lah Pak ya, di skala 9 Pak ya, keinginan saya supaya di skala 9. Sebenarnya Bapak sudah mengupayakan dengan melakukan SPP. Jadi kan namanya dalam sebuah pembelajaran kita juga perlu adanya upaya yang lain Pak Marman. Ini Pak Marman bisa apa ya kira-kira ya Kak yang sudah pernah Pak Marman lakukan gitu
selain SPT. Oke Pak ya, mungkin nanti ya Pak ya insya Allah Pak ya, selain network breaking nantinya saya akan melakukan dengan mengkonsep Pak ya, mungkin mengkonsep pembelajaran itu Pak ya dengan lebih menarik lagi Pak ya, sehingga anak lebih mudah nantinya memahami nantinya Pak. Konsep pembelajaran agar menarik lagi. Jadi di dalamnya itu nanti kita bisa sisipkan selain speaking yang lainnya Pak ya, seperti metode atau media ya, memang bisa mengaktifkan anak-anak. Nah, memang itu yang saya garis bawahi. Jadi apa namanya, kira-kira Pak ya, kalau Bapak ingin melakukan itu apa kira-kira? Ya tentunya Pak ya, dalam proses anak itu kita berusaha secepatnya Pak ya, secepatnya kita menangani. Mungkin ya dari obrolan kita ini nanti Pak ya, mau akan saya langsung terapkan mungkin besok atau lusa Pak ya, akan langsung dilaksanakan Pak. Iya, saya tidak sabar nanti Pak untuk mendengar cerita Bapak setelah Bapak melakukan apa namanya pembelajaran dengan speaking, dengan metode dan media yang bervariasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi Pak Marwan harapan itu bisa terwujud. Nah, karena waktu kita singkat Pak, jadi apa yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya, alhamdulillah ya Pak Andre ya. Tadi sebelum saya datang ke sini ngobrol dengan Bapak, tentunya ada ganjalan sekali Pak ya dalam pikiran saya. Bagaimana caranya agar satu belajar di kelas itu terasa lebih nyaman Pak ya, lebih menyenangkan berdasarkan apa yang saya inginkan, yaitu anak itu terjadi interaksi dengan pembelajaran saya. Tadi sudah ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah sudah dapat solusinya, jadi saya lebih tenang. Mudah-mudahan nanti saya melakukan pembelajaran lebih asik lagi, lebih menyenangkan nantinya Pak. Oke, cukup dulu Pak. Oke, terima kasih banyak waktunya. Oke, terima kasih Pak ya. Selamat pagi, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan Bapak saya sudah mau mendengarkan lagi, mudah-mudahan jadi ketemu lagi Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, Pak Madi ya Pak. Tadi Pak Madi sudah melaksanakan coaching dengan rekan dari Bapak gitu ya. Pak Madi, kalau boleh saya ingin tahu sedikit, kira-kira Bapak bisa nggak sedikit memberikan gambaran dari proses coachingnya seperti apa gitu? Ya baik Pak, jadi saya tadi sudah melakukan proses coaching di mana saya sudah ngobrol dengan Pak Marwan. Jadi dalam obrolan itu sudah saya ketahui, artinya tujuan Pak Marwan itu ingin membuat suasana kelas itu nyaman, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Tapi pada akhirnya Pak Marwan itu menemukan kendala, kenapa siswa itu kurang aktif. Nah, setelah kita coaching, kemudian Pak Marwan ini memiliki sebuah ide atau gagasan, artinya ingin menerapkan metode atau media pembelajaran yang lebih interaktif lagi untuk siswa, sehingga siswa itu bisa antusias dalam pembelajaran. Kemudian dalam hal kita itu juga Pak Marwan sudah mengemukakan rencananya. Jadi skalanya juga yang ingin dicapai itu sudah disetarakan, jadi seperti itu. Iya, Madi. Setelah saya lihat tadi juga demikian, artinya Pak Madi secara sistematis sudah bagus, artinya sudah menerapkan alur kita dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga sampai pada tanggung jawab. Nah, setelah itu Pak Madi juga menerapkan asas kemitraan dari Pak Madi. Jadi kemitraannya juga dapat berdiri saja dengan tidak ada yang melakukan proses lain coaching, baik itu mentoring maupun proses consulting Pak Madi ya. Jadi saya lihat tadi sudah bagus. Plus dari situ tadi, kira-kira Pak Madi setelah coaching tadi ada nggak potensi lain yang mungkin kedepannya ingin kembangkan lagi? Ada Pak, jadi saya kembangkan itu mendengarkan kunci dengan penuntasan. Kemudian saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam berkomunikasi agar tidak terkesan kaku ketika melakukan proses coaching seperti itu. Luar biasa sekali Pak Madi, ya semoga kedepannya nanti bisa diterapkan. Saya juga berharap proses yang demikian itu menjadi proses yang berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini saja. Terima kasih Pak Madi. Terima kasih Pak Guntur. Selamat siang. Selamat siang.
Selamat sore, Sore Pak Mas. maaf Pak Guntur ya. Ya. Kalau bisa apa ya sebentar. Boleh. Oke ya. Jadi Pak ya, saya datang ke sini ada suatu hal atau saya mesti ceritakan dengan Pak. Kira-kira Pak Maman, setelah Pak Maman ingin berdiskusi dengan saya pada kesempatan hari ini, kira-kira hal apa yang disampaikan, terus tujuannya kira-kira apa? Oke ya. Jadi tujuan saya Pak ya dari obrolan kita pada sore ini, mudah-mudahan nanti Pak ya setelah obrolan kita ini saya dapat menemukan solusi Pak ya atas permasalahan yang saya hadapi Pak ya. Jadi permasalahan saya itu Pak, saya kan pembina ekskul pramuka Pak ya di sekolahan Pak ya. Tapi anak-anak itu kurang antusias ya dan kurang aktif dalam mengikuti latihan rutin ya Pak. Jadi permasalahannya antusiasme siswa Bapak yang kurang pada saat mengikuti standar pramuka gitu. Iya. Biasa. Memang itu pramuka kan istilahnya kewajiban gitu Mbak ya. Akan lebih bagus bila setiap siswa bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, Pak Parman, yang saya ingin tanyakan pertama, kira-kira Pak Parman, usaha selama ini yang sudah dilakukan oleh Pak Parman itu kalau dalam skala 1 sampai 10 kira-kira sudah berapa untuk meningkatkan antusiasme putra putri Bapak gitu? Ya, jadi kalau di skala ini Pak ya, berdasarkan apa yang saya lakukan selama ini untuk mengaktifkan anak-anak latihan itu, ini di skala 6 Pak ya, yang saya lakukan selama ini. Nah, selama ini upayanya kira-kira apa saja Pak Parman kalau boleh tahu? Jadi kalau ditanya upaya apa saja itu Pak ya, jadi contohnya Pak ya, setiap pagi Jumat itu kan di sekolahan saya itu melaksanakan senam Pak ya. Jadi setelah selesai senam itu saya selalu mengingatkan anak-anak Pak ya untuk latihan nanti setelah sholat Jumat Pak ya. Selain itu juga selama proses latihan Pak ya itu sudah berupaya sedemikian mungkin Pak ya untuk menciptakan atau melakukan latihan-latihan yang menarik untuk anak-anak Pak. Ya, kalau tadi saya dengar skala sekarang kan sampai mencapai skala 6 teman-temannya. Ya. Kedepannya pastinya Ya. ditingkatkan ke 7, 8 bahkan sampai ke 10 ya sempurna. Ya. Kira-kira Pak Parman, rencana kedepannya mau ada kegiatan seperti apa atau program seperti apa dari Pak Parman kira-kira yang bisa nantinya untuk bisa meningkatkan antusiasme dari anak-anak Bapak gitu. Kira-kira Bapak. Jadi kegiatan selanjutnya ataupun cara-cara selanjutnya Pak ya, ataupun kiat-kiat selanjutnya untuk menarik perhatian anak-anak yang minat anak atau yang mungkin nanti saya akan memanggil Pak ya ataupun meminta rekan dari luar yang untuk berbagi hal-hal baik, cara-cara melatih yang baik. Mudah-mudahan dengan demikian anak itu akan lebih ini lagi semangat. Ya, Pak Parman. Artinya Pak Parman mencoba menawarkan solusi dengan kolaborasi dengan pula gitu ya supaya menambah antusiasme dari anak Bapak. Nah, kira-kira Pak Parman kapan mau dimulai pemerintahan tersebut? Terus kira-kira ada nggak rekan Pak Parman yang bisa membantu Pak Parman untuk mewujudkan hal tersebut, mengingatkan atau membantu sebetulnya? Kira-kira ada nggak? Oke, jadi dalam hal tersebut Pak ya, kapan pelaksanaannya secepatnya Pak ya. Dari obrolan ini Jumat depan lah Pak ya. Hal tersebut saya akan langsung berkomunikasi dengan rekan yang bisa membantu saya tersebut untuk diminta bersama-sama hadir nantinya ketika pas latihan pramuka itu Pak ya. Kalau berkenaan siapa nanti akan membantu saya mengingatkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Pak ya. Nanti saya akan minta rekan ya, rekan guru lain yang ada di sekolah saya Pak. Iya, terima kasih Pak Parman. Saya rasa solusinya tadi kalau memang bisa nanti diterapkan, semoga bisa meningkatkan antusiasme dari peserta ekstrakurikuler pramuka ya, Pak Parman ya. Nah, ini kan sudah selesai penuhnya. Kira-kira dari obrolan kita hari ini, diskusi kita, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi pada sore ini? Yang saya rasakan plong gitu Pak ya. Plong juga sekali Pak ya. Tadi saya berpikir pas di rumah tadi Pak ya, apa solusinya. Tapi saya pikir nanti akan di coaching oleh Pak Guntur ya. Mudah-mudahan saya menemukan
solusi ya atas permasalahan saya, dan alhamdulillah itu benar-benar terjadi Pak ya. Ya. Saya menemukan solusinya, terima kasih. Tentunya perasaan sekarang senang Pak, belum Pak. Oke, kalau gitu gitu Pak Man. Jadi alhamdulillah sudah ada jalannya nanti, semoga bisa diterapkan. Terus mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Kalau ada hal apa saja bisa kita lakukan bersama gitu Pak Man. Terima kasih. Saya terima kasih Pak. Oh iya, oke, permisi Pak.